Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam tanggal 19 Jumadil Akhirah 1433 Hijriah. Kita duduk bersama, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Kajian ini saya tujukan kepada seluruh muslim yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan baginya pahala dengan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala menggenggam dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini sekali lagi saya tunjukkan kepada setiap muslim yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik,
yang akan diberikan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsir ayat ini, beliau mengatakan yahtu ta'ala ibadahu 'ala al-infaqi fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak di jalannya. Wa qad karrara ta'ala hadhihi al-ayata fi kitabihil aziz fi ghairi mawdi'. Allah Subhanahu wa taala telah mengulang ayat ini di dalam Al-Qur'an yang agung di dalam beberapa tempat, dan ini memang benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan baginya pahala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran dan sangat mulia. Di sini seorang muslim yang ketika menghutangi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu takut untuk tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia takut sedikit pun. Dia harus yakin bahwasanya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membayar hutangnya dengan ganjaran yang sangat luar biasa, berlipat ganda, berlipat-lipat. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah merugi perdagangannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan tentang dagang dengan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebuah riwayat ketika beliau menyebutkan ayat tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang ingin menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan baginya balasan ketika Allah membayar hutangnya kepadanya. Ketika turun ayat ini, ada sebuah cerita menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ketika turun ayat ini, lihat orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qard." Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala ingin berhutang kepada kita? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam ya Abu Dahdah." Iya benar wahai Abu Dahdah. Kemudian hari ini kata ya Rasulullah, iya benar wahai Abu Dahdah, Allah Subhanahu wa taala ingin dari kita hutang. Kemudian kata Abu Dahdah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, berikanlah engkau kepadaku. Fanawalahu yadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tangannya kepada Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu berkata, "Fa inni qad aqrartu bihairi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangi Rabbku dengan sebuah kebunku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung membalas hutang, membayar hutangnya
dengan berlipat ganda, berlipat-lipat, bukan hanya berlipat ganda sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wa haitun lahu fihi 600 nakhlah wa mudahdah fihi wa iyalwa. Perhatikan bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu yang mana beliau mengenal betul kemurahan, mengenal betul Allah Subhanahu wa taala maha luas pemurahnya, maha luas dermanya kepada hamba-hambanya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku telah menghutangi Rabbku dengan satu kebunku, dan di dalam kebun tersebut ada 600 pohon kurma, dan di dalamnya tinggal Abu Darda dan anak-anaknya. Di dalamnya tinggal Abu Darda dan anak-anaknya. Kemudian datanglah Abu Darda ke kebun tersebut. Kemudian Rasul Abu Darda berkata, "Faja'a Abu Darda fanadaha, ya Ummu Darda." Qalat labbaik. Ketika Abu Darda datang ke kebun tersebut, Abu Darda pun memanggil istrinya, wahai Ummu Darda, wahai istriku Ummu Darda. Kata Ummu Darda, labbaik, iya wahai suamiku. Ukhruji faqad aqradtuhu rabbi. Keluar engkau wahai istriku, sungguh kebun ini telah aku hutangkan kepada Rabbku Azza wa Jalla. Keluar engkau wahai istriku, sungguh kebun ini telah aku hutangkan kepada Rabbku Azza wa Jalla. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu benar-benar mengenal bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Tidak ada yang kalian nafkahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada orang yang ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar ingin berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berdagang dengan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10, pihak perdagangan Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia sementara. Kita tidak tahu apakah kita bisa keluar dari majlis ini, bisa keluar dari masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di surga dan di dalam kubur kita. Kita tidak ada legalitas apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa-dosa kita bertumpuk. Kita berdusta, kita pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah melakukan perbuatan bid'ah, kita melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu dosa besar, dosa kecil, dosa kita bertumpuk, Pak, tidak bisa kita menghitungnya. Coba perhatikan perdagangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian akan sebuah perdagangan? Lihat perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Tunjikum min 'adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa perdagangan yang mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah wa bi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman kalian kepada Allah dan Rasulnya, berjihad kalian di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Bagaimana lebih baik? Bagaimana tidak lebih baik? Karena setelahnya Allah mengatakan
inilah orang-orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya dagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Dia di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'lul mudhari. Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni langsung bagi kalian dosa-dosa kalian dan memasukkan kepada kalian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang sangat baik di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim. Itu yang benar-benar sukses yang nyata. Ini benar-benar kesuksesan. Masuk ke dalam surganya Aden ketika kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga. Perdagangan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Makanya kajian ini saya tunjukkan kepada orang-orang yang ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang kita butuh orang yang diluaskan rezekinya. Kita butuh orang yang bukan hanya diluaskan rezekinya, orang yang benar-benar cerdas terhadap hartanya. Orang yang benar-benar mengerti bagaimana hakikat harta sebenarnya. Kita butuh orang-orang seperti ini. Wallahi demi Allah, Bapak Ibu sekalian, demi Allah haram bagi kita ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin beribadah kepada Allah kemudian kita tidak mempunyai tempat untuk beribadah, padahal rumah kita senantiasa diperluas, rumah kita senantiasa diperbagus, alat-alat transportasi kita senantiasa kita perbaiki, tapi untuk mengabdikan diri kita kepada Allah yang itu satu-satunya tujuan kita ada hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Salah satu poros ibadah seorang hamba bisa menegakkan dirinya kepada Allah untuk beribadah adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyinggung bahwa sebagian orang kadang-kadang mempunyai prioritas terbalik. Ketika dia membangun dunia seakan-akan dia hidup selamanya di dunia, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya." Tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sadar Pak, kita sebentar saja hidup di dunia, tidak lama. Kajian ini saya tunjukkan kepada orang-orang yang ingin bawa hartanya ketika dia tinggal satu tulang ekor. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma syai'un 'alal insan illa bali." Tidak ada sesuatu yang ada dalam tubuh manusia ketika dia sudah dikubur kecuali akan hancur dimakan bumi. Illa 'adbud dana, kecuali satu tulang ekor. Siapa yang ingin membawa hartanya ketika tubuh dia hanya tinggal tulang ekor, maka berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutakilah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim senantiasa selalu memikirkan bagaimana akhirat saya. Karena di akhirat cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Dan kalau sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala dan juga penghuni neraka masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian yang dimisalkan diserupakan dalam keadaan seekor kambing yang berwarna putih dan hitam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada penghuni surga, ya ahlal jannah. Perhatikan, apakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil di dalam keadaan itu? Wahai penghuni surga, fayashra'ibun wa yanzurun. Maka mereka pun menoleh dan mengangkat kepala mereka. Hal ta'rifuna hadza? Apakah engkau mengenal orang ini? Kata penghuni surga, na'am. Kita mengenal itu. Dia adalah kematian yang telah mendatangi kita ketika di dunia. Kemudian penghuni neraka, coba pikirkan, tidak ada beda surga neraka, cuma ada dua. Nggak bisa orang gantung di antara surga dan neraka, cuma ada dua. Pikirkan, kita pernah berpikir nggak tentang itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, fayashra'ibun wa yanzurun, maka penghuni neraka menoleh dan melihat kepada suara tersebut. Hal ta'rifuna, apakah engkau mengenal ini, mengenal tentang kematian ini? Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh penghuni surga dan penghuni neraka, kematian disembelih, kematian mati. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kalian akan kekal tanpa ada kematian. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal tanpa ada kematian. Coba kita selalu memikirkan kehidupan. Senantiasa kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa hidupnya menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana masuk ke dalam surga jauh dari api neraka, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adz, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar. Beritahukan kepadaku tentang amalan. Amalan apa? Dapat harta banyak, luas rezeki, lancar dagang. Jauh mereka memikirnya. Amalan bagaimana aku masuk surga, didekatkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini juga yang terjadi kepada sahabat yang lain, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beberapa para sahabatnya, kaifa taqulu fi shalah? Apa yang engkau doa ketika engkau di dalam salat? Nabi Muhammad orang tersebut mengatakan, atasyahadu wa aqulu Allahumma, ini amalan, inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Aku di dalam salatku bersyahadat, kemudian aku berdoa, wahai Allah. Coba perhatikan apa yang dia minta, apa yang para sahabat minta, apa yang generasi diridhoi oleh Allah minta. Allahumma, wahai Allah, inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung dari neraka kepada Engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, haulaha nudami. Permintaan seperti itulah kita juga minta. Ini menunjukkan bahwasanya dari mulai Nabi sampai para sahabatnya senantiasa cita-cita, tujuan utama mereka adalah bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Tidak ada sama sekali mereka andil di dalam dunia, meminta sesuatu yang terlalu berlebihan di dalam dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, maka
Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin pada malam hari ini mengajak kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama ingin bangun istana di surga. Kalau di dunia ada orang diberikan istana oleh seseorang, maka niscaya dia akan sangat senang. Jangankan istana, cuma villa saja orang sangat senang ketika dia diberikan villa tersebut. Apalagi ini diberikan istana, rumah yang mega, bukan sembarangan rumah dan bukan di sembarang tempat, tetapi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya seseorang akan ingin sekali memiliki itu. Dan kajian ini saya beri tema membangun istana di dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ingin masuk surga. Bahkan setiap dari kita masuk surga. Kalau ditanya, kenapa Anda ingin masuk surga? Apa jawabannya? Kenapa Anda ingin masuk surga? Maka sebagian orang ada yang bisa termenung, kenapa saya ingin masuk surga? Sebagian orang ada yang bisa cuma diam, 1000 bahasa tidak bisa menjawab, kenapa saya ingin masuk surga? Padahal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari kenapa saya ingin masuk surga, dan ini sangat ironi ketika seorang muslim, bahkan setiap muslim mencita-citakan dirinya ingin masuk surga, tetapi ketika ditanya kenapa ingin masuk surga, karena jawabannya dia tidak tahu kenapa ingin masuk surga. Maka saya ingin beri jawaban. Jawabannya adalah karena di dalam surga ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati. Bapak betikkan detik ini juga kenikmatan seluruh yang Bapak inginkan, dari mulai kenikmatan harta, wanita, pangkat, jabatan, silakan betikkan di dalam hati. Tidak akan pernah sama dengan nikmat yang ada di dalam surga. Salah satu nikmat Allah yang ada di dalam surga adalah Allah mempunyai rumah dan istana bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Coba perhatikan sekarang, bagaimana sih istananya dan rumahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang disediakan untuk orang-orang penghuni surga. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sifat rumah dan istana di dalam surga. Ada Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, sebelum saya melanjutkan suatu ketikanya, saya butuh muslim yang cerdas, yang bukan hanya mendahulukan kehidupan sementara. Itu pun kalau kita meninggal berpindah ahli warisnya, bukan hak milik kita itu rumah. Saya butuh orang-orang yang cerdas, yang benar-benar mengenal hakikat harta. Coba lihat luar biasanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat, dia telah datang ingin menemui engkau. Ma'ha inaun fihi idahun aw ta'amun aw syarab. Dia membawa sebuah tempat yang di tempat tersebut ada makanan, lauk pauk dan juga minuman. Fa idza hiya atatka, kata Jibril alaihissalam, jika dia telah sampai kepada engkau, faqra
alaihi salam min rabbiha wa minni. Jika dia telah menemui dan datang kepada engkau, maka sampaikan salam dari Allah dan juga dari aku untuk Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Kemudian belum selesai nikmat yang didapatkan oleh Khadijah, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di dalam surga min qasabin, dari lu'lu', dari mutiara yang besar dan bentuknya cekung. La sakhaba fihi wala nasab. Perhatikan, tidak ada sakhab di dalamnya dan tidak ada nasab. Saya akan menjelaskan apa arti sakhab. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan la sakhaba fihi ay la tiraba wala dajjah wala siyah. Di dalam rumah dia, di dalam surga, tidak ada keributan, tidak ada goncangan, tidak ada satu teriak pun. Kenapa? Beliau menjelaskan, ma min baitin yajtami'u fihi ahluhu illa fihi siyahun wa jibillatun. Tidak ada di dalam dunia sebuah rumah yang berkumpul di dalamnya penghuninya, melainkan ada suara, ada getaran-getaran, ada teriakan-teriakan. Ini saking luasnya rumahnya tersebut, ketika seseorang bersuara tidak terdengar. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang berpendapat la sakhaba fihi, maksudnya wa qala ba'duhum yajuzu qawli la sakhaba ay huwa makhsusun fiha bila musyarikin id la yakadu mushtariku yaslamu min at-tanazu' al-muaddi lis-sakhab. Maksudnya yang kedua, tidak ada sakhab di dalam rumahnya Khadijah, maksudnya dia hanya tinggal di situ sendirian, tidak ada yang ikut tinggal bersamanya dengan nyaman dan tidak ada yang mengganggu dia. Subhanallah. Kemudian wala nasab kata di dalam kitab Fathul Qadir, ay la yakunu laha thamma tashaghulun yushghilu an ladaa'il jannah. Maksudnya tidak ada capek. Maksud apa tidak ada capek? Di dalam rumah tidak ada sesuatu yang menyibukkan dia. Ibu-ibu tahu bagaimana repotnya menjaga rumah, menyapu, mengepel, menghilangkan debunya, menjaga kordennya. Ini Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kabar gembira, mendapatkan rumah di surga, tidak ada rasa capek. Maksudnya rumahnya tersebut tidak membuat capek. Saya Pak kemarin baru pergi ke kandang, lihat rumah luas sekali, halamannya saja mungkin setengah kilo, luas. Saya pikir, pertama kali yang saya pikirkan, ini bagaimana membersihkan satu pagarnya saja. Di surga orang yang mempunyai rumah tidak ada rasa capek. Maksudnya apa? Tidak ada di dalamnya kesibukan yang menyibukkan dia sehingga dengan rumah tersebut dia capek. Kenapa Pak? Karena rumahnya besar. Meskipun besar, tidak perlu ada yang membersihkan, tidak perlu dia menjaga, tidak perlu ada yang menyibukkan dia sehingga dia tersibukkan untuk mendapatkan kelezatan surga. Subhanallah. Tidak ingin Pak, tidak ingin rumah seperti ini. Masih ingin rumah di dunia. Masih ingin menyimpan pundi-pundi harta kekayaan kita di
Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Dan ini kajian bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sampaikan kenapa. Anda yang mendapatkan luas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ketika harta tersebut disimpan oleh Anda, sebenarnya Anda sedang mencuri harta orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan di dalam harta mereka, orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah dan istana surga yang lain. Ya. Belum. Ya. Perhatikan sifat istana dan rumah surga yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, ada yang tukang di sini. Tukang yang membangun rumah ada di sini. Ada. Atau mantan tukang. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Al-jannatu ma binaha?" Wahai Rasulullah, surga itu bangunannya bagaimana? Surga bangunannya bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab." Satu batu batanya tercipta dari perak. Batu bata yang lain tercipta dari emas. Subhanallah, rugi Pak. Makanya orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia, dia akan benar-benar merugi. Orang yang tidak mau mengutari Allah, dia akan benar-benar merugi. Orang yang tidak mau berdagang kepada Allah, dia akan benar-benar merugi. Bayangkan Pak, ini sebelum ditempel dengan cat kemudian semen, itu ada pasti batu bata. Batu batanya tercipta dari perak, dari emas. Tadi siang belum berjalan baik, belum melihat seorang ibu-ibu menjual di rumah makan gelang sidin setengah lengan. Subhanallah, luar biasa. Setengah lengan sampai sih mau olah soto tuh nari. Ini berpikir kayulah yang menampakkan melawan manusia di dunia. Itu kalau tidak diberi zakat, maka akan menyiksa nanti di akhirat. Saya tidak menyatakan bahwasanya orang tersebut akan masuk neraka, tidak. Tetapi saya bilang jika tidak diberi zakat, tidak dijalankan di jalan Allah, maka di samping kalau dia sudah meninggal itu bukan milik dia, milik ahli waris. Begitu pula ketika dia tidak menjalankan jalan Allah, maka dia akan disiksa dengan apa yang dia simpan tersebut. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya pemilik asli harta adalah Allah Azza wa Jalla. Pemilik asli harta adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya pemilik asli harta adalah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun karim." Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan berinfaklah dari apa-apa yang telah Allah jadikan bagi kalian sebagai wakil di dalamnya. Ini wakil Pak. Masa Ustaz, saya kan yang bekerja.
Saya kan yang bekerja dari pagi sampai malam, itu ganti yang saya dapatkan hasil usaha saya, masa itu milik Allah? Iya, tanpa kekuasaan Allah, harta tersebut tidak akan sampai kepada Anda. Maka harta tersebut adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Maka kalau sudah kita memahami bahwasanya harta itu adalah Allah wakilkan kepada kita, apa faedahnya Pak? Kalau ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254, begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang baik-baik yang kalian dapatkan. Kalau sudah kita mengenal harta pemilik aslinya adalah Allah, ketika ada perintah seperti ini, oh iya, ini kan milik Allah, saya cuma wakil loh. Saya cuma wakil. Ini tips yang pertama, mengetahui dengan baik bahwasanya pemilik harta yang asli adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui dengan baik fungsi harta bagi manusia. Ini tips agar kita benar-benar bisa menjadi orang dermawan. Fungsi harta bagi manusia tidak lebih dari 3. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mutarrif dari bapaknya, bahwasanya bapaknya berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra al-hakumut takatsur." Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ayat itu berbunyi seperti itu dan itu artinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak Adam sering mengatakan, "Hartaku, hartaku." Kemudian Nabi mengatakan, "Wa halaka ya ibnu Adam min malika?" Bukankah wahai anak Adam, engkau tidak memiliki dari hartamu melainkan illa ma akalta fa afnaita. Tidak engkau miliki dari hartamu kecuali yang engkau makan kemudian itu habis keluar. Makan itu habis keluar. Aw labista fa afnaita, atau yang engkau pakai dan akan hancur. Rumah kita pakai akan rusak, transportasinya kita pakai akan rusak. Aw tasaddaqta fa amdait. Nah ini, atau fungsi yang ketiga, yang engkau sedekahkan itu yang akan tersisa. Itu yang benar-benar hartamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa dzahibun linnas." Maka selain itu, selain yang engkau sedekahkan, maka itu akan sirna dan engkau tinggalkan untuk orang lain. Jadi bukan harta kita. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kalau seandainya kita punya rumah sebesar ini, sebesar ini, selesai pembangunannya tadi siang, meninggal nanti malam, maka ini rumah bukan milik dia. Milik siapa? Kenali itu baik-baik. Yang rumah Anda adalah rumah yang Anda dapatkan di surga ketika Anda menghutangi Allah, berdaya dengan Allah, dan mencontoh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tips agar kita dermawan, mengenali dengan benar bahwasanya patokan harta yang sebenarnya adalah yang kita jalankan di jalan Allah, itu harta kita. Adapun yang kita simpan itu bukan harta kita. Kenali itu baik-baik. Itu adalah tips agar kita benar-benar menjadi orang dermawan. Harta kita sebenarnya patokan dalam harta adalah yang dijalankan di jalan Allah, bukan yang kita kumpul-kumpulkan. Seseorang mungkin kalau lagi bertemu dengan orang yang pakaiannya biasa, saya tadi pas siang baru lihat pakaian.
Ada saya bilang ada yang 45.000, ada yang 200.000, ada yang 400.000. Oh, saya bilang ini untuk yang gajinya menengah ke bawah. 50.000 kamu menutup auratnya. Ada yang berbagus sedikit sulamannya 150-an. Ada yang terabal sedikit, kalau berjalan tuh gagah mana kelihatannya 300-an. Memang itu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan barang-barang seluruhnya. Lihat saja Fir'aun pernah mengisahkan di sini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim, Maha bijaksana. Sampai iwak ada hanya sekilo berapa? 5.000 dapat. Wah semua. Kalau mahal, udah paham. Nah ini kalau sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya sekilo 5.000? Ah? Oh banyak tukang iwak banyak. Jalankan iwak itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadi rumah di dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law kana 'indi ahadun dhahaban la ahbabtu an la ya'tiya 'alayya thalathun wa 'indi minhu dinar la ajidu man yataqabbalu minni laisa syai'un ursidu li dainin 'alayya." Demi jiwaku, jiwa Muhammad SAW yang berada di tangannya, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu Pak dari ujung kanan ke ujung kiri 7 kilo, tingginya sekitar 133 meter. Ditimbang berapa kilo? Ton, jutaan ton. Itu kata Rasulullah SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud, maka aku tidak ingin emas ini masih tersisa di tanganku selama 3 hari, kecuali harta yang aku simpan untuk bayar hutang. Itu sebenarnya yang menjadi pedoman kita, contoh suri tauladan kita. Harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah, bukan yang kita tumpuk di dalam lemari seperti karung sehingga dibenamkan dalam bumi. Kenapa seperti karung? Kaya sampai kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan orang yang kuat-kuat. Tapi apa? Fakhasabna bihi wa bidarihi al-arwa. Kami benamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Selesai. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik yang sangat luar biasa dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah pernah membagi-bagi harta dari mulai pagi sampai sore. Pada waktu itu beliau puasa, dan ini diriwayatkan oleh Imam Adzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Saya berharap sekali kitab ini bisa diterjemahkan karena memang kitabnya 25 jilid, setiap jilidnya mungkin seperti ini. Mudah-mudahan bisa diterjemahkan karena dalamnya sangat luar biasa. Cerita-cerita menarik dari para sahabat. Jadi adanya ini Aisyah bagi-bagi harta dari mulai pagi sampai sore. Ketika dan waktu itu beliau berpuasa. Ketika bagaimana orang yang benar-benar mau mengutangi Allah, benar-benar ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, setelah waktu berbuka, Aisyah berkata kepada pembantunya, "Ya jariyah alayya futuri." Wahai pembantuku, tolong datangkan makanan untuk aku berbuka puasa. Faja'atha bi khubzin wa zaitun. Pembantunya pun datang dengan roti dan minyak. Cuma roti dan minyak. Padahal dari pagi tadi berbagi-bagi duit. Kata pembantunya yang disebut dengan Ummu Barrah, "Mastata'ta fima
mastata'ti fima qasamtil yawm an tashtariya lana bi rub'i dinar lahman nafturu bi atau nafturu alaih. Wahai Aisyah, apakah kau tidak sanggup dengan harta yang hari ini engkau bagi-bagikan, kita berikan sebagiannya seperempat dinar saja untuk beli daging agar kita bisa berbuka puasa dengan daging tersebut. Kata Aisyah apa? Lau dzakartini la fa'altu. Kalau tadi engkau ingatkan pas aku bagi-bagi tadi, maka aku akan beli. Lupa dirinya gara-gara dia ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini perhatikan bagi para perempuan. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man ahabbul nisa ilaika? Siapa wanita yang paling engkau cintai? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Salah satu sifat beliau yang sangat beliau cintai adalah suka derma. Dan ini wasiat Rasulullah kepada para perempuan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati beberapa perempuan di kota Madinah, ya ma'syaral nisa, istaghfirillaha wa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara lina. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Yang ingin disampaikan dan dituju oleh Rasulullah adalah apa? Kalian dengan istighfar dan sedekah tersebut tidak akan menjadi wanita yang paling banyak sebagai penghuni neraka. Luar biasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang keempat, kenali dengan baik, yakini dengan yakin apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat surat Sabah ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian nafkahkan, apa saja, maka Allah akan menggantinya. Makanya Allah akhiri ayat ini, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik maha pemberi rezeki. Rasulullah SAW juga bersabda dengan nada yang sama dengan surat Sabah ayat 39 tadi. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma min yaumin, tidak ada suatu hari, yusbihul ibadu fi, para hamba masuk ke dalam waktu pagi, illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat akan turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wahai Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan rezekinya gantiannya. Wa a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikan kepada orang yang memegang hartanya yang pamalar, engken, hancurkan hartanya. Ini pada poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta ketika disedekahkan. Dan ini terbukti disedekahkan oleh Rasulullah, terjadi di zaman Bani Israil. Masih ingat ceritanya hadis riwayat Muslim yang mana seorang si fulan pernah mendengar dari langit suara, ya aski hadiqata fulan, aski hadiqata fulan. Jadi Allah menyuruh kepada hujan untuk turun kepada sebuah kebun. Wahai hujan, turun, airi kebun si fulan. Si fulan yang mendengar ini, si fulan namanya ini, ada orang yang mendengar, dia mengikuti. Hujan turun kemana? Turun ke sebuah kebun. Di dalam kebun tersebut ada sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam kebun tersebut kemudian didapati seseorang.
Kemudian dia tanya, wahai fulan, apakah kamu bernama si fulan? Karena dia mendengar suaranya, namanya si ini. Kemudian kata si fulan ini, iya nama saya si ini, si fulan. Kenapa bertanya nama saya? Sungguh. Sebelum itu kata dia, kenapa bertanya nama saya? Kata orang yang mengikuti ini, apa yang kamu pernah lakukan terhadap kebunmu ini? Kata dia, yang pernah saya lakukan terhadap kebun saya ini, kalau lagi panen, sepertiganya saya sedekahkan di jalan Allah, sepertiganya saya hadiahkan, sepertiganya saya gunakan untuk keperluan saya. Kata dia, itu sebabnya. Orang ini terheran-heran, yang punya kebun terheran-heran, apa sebabnya? Apa itu? Kata dia, saya mendengar suara dari langit menyuruh itu hujan turun di mana? Di kebunmu, dan sampai kepada kebunmu air tersebut. Ternyata sebabnya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima kiatnya adalah ingat buruknya orang yang menyimpan harta. Orang yang menyimpan harta tadi, ya saksi yang tadi yang sudah Allah ceritakan, seorang wanita kadang-kadang gelangnya sampai setengah lengannya, nyaris ini mengolah soto tuh nyaris. Subhanallah. Saya langsung teringat hadisnya, saya baca hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang wanita mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a ibnatul la fi yadi ibnatiha maskatani ghaliratan dzahab. Dia membawa seorang anak perempuan, di tangan anak perempuan ini dua gelang emas yang besar-besar dan tebal-tebal. Nabi bertanya kepada ibunya, "Atu'tina zakataha?" Apakah engkau memberikan zakat pada gelang emasmu ini? Emas anakmu ini? Kata ibunya, enggak wahai Rasul. Yang tidak bayar zakat pada emasnya. Ayasuruki an yusawwirakallahu bihima yaumal qiyamati siwa ayyinan. Maukah engkau Allah akan menggelangkan kamu nanti pada hari kiamat dengan gelang dari api, gara-gara emasnya tidak bisa dizakati. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Faqala'athuma fa'atqahuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasul. Ini kebiasaan para sahabat. Langsung wanita tersebut memegang tangan anaknya, dia lepas kedua emas dari tangan anaknya tersebut, dia lemparkan kepada Rasulullah. Dia katakan, dua gelang emas tersebut untuk Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Subhanallah. Itu model dan gaya hidup para sahabat. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan. Dari tadi ulun memerintahkan agar kita mempunyai surga, mempunyai rumah di dalam surga, maka mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dan setelah ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Ini yang bisa ulun sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Mungkin sebelum ditutup kajian, mungkin ada panitia yang akan berbicara tentang pembangunan masjid. Mudah-mudahan bisa disampaikan dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmunya dengan segera. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Yang pertama, apakah ada contoh dari kisah sahabat atau salafus saleh tentang persentase ideal dari harta atau gaji bulanan kita yang dialokasikan untuk sedekah? Tidak.
Tidak ada persentase apa misalkan sekian persen gaji kita misalkan sekian kita berikan sekian persen. Untuk pertanyaan silakan kasihkan ke Pak Dewi. Tidak ada yang saya ketahui harta sekian gaji dia sekian kemudian untuk sedekah sekian tidak ada. Tetapi kalau dia wajib ada, ya sedekah yang wajib yaitu zakat ada. Ketika dia sudah sampai nisab melalui satu haul maka persentasenya adalah 2,5%. Berarti harta yang sampai nisab tadi. Saya beri contoh misalkan untuk emas itu 85 gram, untuk perak 595 gram. Nah kita kalikan saja, kita ambil perak saja, mungkin harga perak sekarang 40.000. Coba kalikan, tolong 40.000 kali 595 gram perak. Berapa? Sibuk banget. Dari 20 juta. Ya, 20 juta. Ya, 40.000 kali 595 gram perak 20 juta. Maka ketika orang mempunyai duit 20 juta, pada saat itu dia sudah sampai nisab. Nah ini harus melalui satu tahun yang akan datang. Kalau masih dia memiliki 20 juta, dia keluarkan 2,5%. 2,5% dari 20 juta berapa? 20 juta bagi 40, 500.000. Maka cuma 500.000, masih sisa uang kita itu 19,5 juta. Itu mau diapa? Mau dimasukkan dalam mulut? Ya, dikajal mulut itu. Dan cukup mulutnya. Maka untuk seperti ini kan ya, bagaimana dengan Allah. Jadi tidak ada batasan persentase kecuali zakat yang wajib. Wallahu a'lam. Mengingat tingginya kebutuhan hidup, orang biasanya menyisihkan penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya anak sekolah yang akan datang, untuk tabungan haji, untuk sedikit bersenang-senang, sehingga akibatnya lupa menyisihkan untuk sedekah atau minimal timbul rasa batin. Apakah salah berplanning seperti itu atau bagaimana baiknya mengingat sahabat tidak pernah berpikir panjang saat bersedekah? Maka perhatikan baik-baik. Ada sebuah hadis yang disebutkan, saya akan carikan hadisnya. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kita dalam keadaan sangat bakhil dan sangat membutuhkan kefakiran. Ya, sebaik-baik sedekah adalah ketika kita sangat bakhil dan membutuhkan takut akan kefakiran. Ini perhatikan hadisnya sahih, ya. Perhatikan hadisnya yang lagi. Ya, perhatikan. Saya tidak mau sedekah karena sudah waktunya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling agung, yang paling besar pahalanya? Paling besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun kasyal faqr wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan engkau sehat, bakhil, pemalas, takut kefakiran, dan bercita-cita kekayaan. Ini persis seperti yang ditanyakan tadi. Ya, sangat dia ingin menabung ini. Maka pada saat keluarga itu sedekah yang paling baik. Paham ya? Para ikhwan sekalian dan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar bisa bersedekah sebagaimana sahabat tanpa pikir panjang, dan jika timbul penyesalan akibat kekurangan, apakah mengakibatkan pahalanya tadi hilang? Pada saat bersedekah ia ikhlas. Maka jawabannya, sedekah agar seperti para sahabat, maka cara berpikir, kerangka berpikirnya juga seperti mereka. Salah satunya adalah orientasi akhirat. Itu kerangka berpikir para sahabat orientasinya akhirat. Kemudian kalau seandainya pas bersedekah kekurangan juga akhirnya harta kita, maka yang paling baik adalah pada saat itu yakini baik-baik ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang selanjutnya, bagaimana batas larangan jual beli di dalam masjid? Apakah jika dua orang telah berjanji sebelumnya
kemudian barang dibawa ke masjid, lalu barang tersebut dibawa pulang oleh calon pembeli namun belum ada transaksi, bolehkah? Ini sama, ini mukadimah jual beli. Ya, mukadimah apa? Jual beli, jauhi saja. Yang seperti ini dijauhi. Meskipun tidak ada transaksi, tapi sama sudah terjadi pemberian barang. Ya, nah ini apa? Mukadimah jual beli. Wallahu a'lam. Apakah boleh membicarakan dagangan di dalam masjid, misalnya menanyakan harga atau stok barang? Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan masjid itu untuk dizikir oleh Allah, digunakan untuk berzikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang dunia ini, terutama pembicaraan tentang perniagaan, jual beli, makanya nanti takutkan masuk kepada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kata Rasulullah kepada dia, la rabbahallahu fi jawabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah keuntungan kepada jual beli. Maka jauhi pembicaraan. Masa sudah di pasar bicara, di rumah bicara, di bawah jembatan yang bicara di luar, sampai di masjid masih bicarakan tentang jual beli. Jika seseorang membantu menjualkan barang dagangan seorang pedagang, kemudian dia memberikan uang hasil penjualannya dalam masjid, apakah boleh? Jika seseorang membantu menjualkan barang dagangan seorang pedagang, kemudian dia memberikan uang hasil penjualannya di dalam masjid, apakah boleh? Asalkan dengan, kalau seandainya seseorang berjualan di masjid itu jelas haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, sekarang permasalahannya yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah kalau ada orang menjualkan barang orang lain, kemudian dia dapat keuntungan, kemudian dia sumbangkan untuk masjid, tentunya yang dia jualkan untuk orang lain tersebut bukan milik dia, tetapi milik orang lain, milik pemilik aslinya, maka dia harus izin dengan pemilik aslinya. Itu yang saya pahami dari pertanyaan ini. Bolehkah transaksi untuk kepentingan masjid, misalkan kita memberi uang kepada seorang ibu yang bertugas untuk menyiapkan kue-kue atau makanan untuk jamaah masjid? Maka sekali lagi, ya, ini sering juga terjadi. Kalau misalkan kita bilang kepada seorang ibu yang di belakang, Bu, kita pesan kue sekian, nanti saya bayar. Bayarnya di masjid jangan. Bayarnya harus di luar masjid. Apakah maksud dari hadis atau ayat yang menyebutkan amalan menghapus dosa adalah hanya dosa-dosa kecil? Maksudnya adalah amalan yang mempunyai keistimewaan menghapuskan dosa, dan yang dihapuskan dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Maksudnya seorang yang melakukan amalan tersebut yang akan terhapus, kalau dia diterima amalnya, yang akan terhapus dosanya adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar membutuhkan taubat. Dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya membaca qul huwallahu ahad adalah surat Al-Ikhlas? Iya, maksud membaca qul huwallahu ahad adalah membaca surat Al-Ikhlas sampai khatam. Ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 10 kali sampai khatam. Wallahu a'lam. Saya ingin menabung untuk daftar haji, tapi saya juga ingin bangun istana di surga dengan tabungan saya. Yang manakah saya dahulukan? Maka jawabannya yang paling baik adalah bangun rumah di surga, bangun tabung haji. Bingung. Artinya jangan lupa Anda bahwasanya juga Anda masa sih tidak bisa menabung untuk membangun rumah di dalam surga, sebagaimana kita bisa menabung untuk naik haji. Mudah-mudahan dengan Anda menabung, perhatikan, mudah-mudahan dengan Anda menabung untuk bangun surga, Anda akan dimudahkan untuk naik. Kan luar biasa. Itu kerangka berpikir para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah boleh seseorang menyimpangkan seluruh hartanya atau sebagian setengah dari hartanya untuk perilaku para sahabat Nabi? Kalau seandainya imannya seperti Abu Bakar, silakan. Ya. Nah, ini perlu keimanan yang kuat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan, dalam agama Islam juga dikenal la dharra wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Contohnya misalnya Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin meninggal, beliau berpesan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu anak perempuan.
Apakah jika dan aku sangat memiliki banyak harta, apakah jika aku memiliki banyak harta kemudian aku sedekahkan 2/3 dari hartaku, boleh? Maka Rasulullah, kemudian jangan antada'a warataka aghniya khairun min antada'ahu 'alatan yatakaffafu an-nas. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Amr bin As meninggalkan anak istrimu, ahli warismu dalam keadaan yang berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sebagai penyakit di masyarakat meminta-minta. Jika kita menyumbang di masjid tapi di masjid tersebut diselenggarakan acara kegiatan yang tidak sesuai sunnah, bagaimana sikap kita? Maka kalau kita menyumbang di masjid tidak untuk kegiatan itu boleh. Ya, jadi menyumbang untuk kepentingan masjid, misalkan penerangan masjid, bayar lampunya, bayar AC-nya, bumbu AC-nya. Tetapi kalau seandainya kita menyumbang masjid yang masjid tersebut, yang sumbangan kita ini untuk acara tertentu di masjid, acara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan yang lebih baik lagi adalah menyumbang di masjid yang benar-benar mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah setelah ini ada yang sudah menyumbang 50 juta untuk masjid kita, dan juga ada yang 100.000. Mudah-mudahan ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang sering dipakai hadis ini untuk orang-orang yang suka mengatakan adanya bid'ah hasanah. Padahal hadis ini berkenaan dengan sedekah. Suatu ketika Rasulullah SAW mukanya murung karena ingin berperang gak punya harta. Karena berperang itu kebutuhan. Lalu ada orang bawa harta berinfak kepada Rasulullah. Kemudian melihat ada orang yang bawa, orang yang mengikuti, sampai akhirnya 2 kantong harta di hadapan Rasulullah SAW. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan di dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jangan setelah ini ada orang-orang yang mengikutinya. Seperti ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit sini. Adakah keutamaan orang yang melunaskan hutang orang lain? Luar biasa. Ini kalau berbicara tentang melunaskan hutang orang lain, saya selalu ingin menegaskan manfaat. Karena pakai orang namanya berhutang gitu, Pak. Dia pasti butuh. Gak mungkin gak butuh dia berhutang. Maka luar biasa ketika ada orang yang lagi butuh benar-benar ditolong. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan nafas keluasan atas kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meluaskan bagi dia dari kesulitan pada hari kiamat. Hari kiamat sulit, Pak. Ini salah satu keistimewaan orang yang melunaskan hutang orang lain. Saya pernah mendapati beberapa orang seorang ustaz terkenal dan seorang, mungkin ini amalan beliau sehingga beliau terkenal, dan seorang syekh terkenal. Ternyata beliau punya amalan. Beliau ini tugasnya nyarikan orang untuk bisa bayar hutang untuk orang lain. Misalkan si fulan berhutang, si syekh ini atau ustaz ini nyari orang. Itu orang itu kasihan, orang itu punya hutang 10 juta, gara-gara hutang 10 juta di penjara. Coba dia hutang bayaran, itu 10 juta kan gak apa-apanya. Tugasnya cuma ngomong saja. Oh iya ustaz, saya akan bayarkan. Karena nama minta ustaz, meminta syekh kan langsung turun. Iya, saya akan bayarkan. Amalannya
cuma itu, dan ini menyebab kebaikan. Nih, Pak Eko yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang kaya bisa zuhud? Bisa. Karena harus dipahami zuhud itu apa. Perhatikan zuhud. Ya, definisi zuhud sebagaimana dikatakan oleh para ulama, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Para sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, orang-orang zuhud di dunia, tapi orang kaya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan apa? Itu adalah zuhud. Allah. Jadi bukan berarti sekarang kajian kita ini menyuruh kita untuk melarat, enggak. Ya, kalau melarat siapa yang akan bangun masjid lagi? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian dalam beberapa lama akan dikembalikannya kembali, apakah ini juga termasuk dalam menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan dikembalikannya kembali, apakah ini juga termasuk dalam menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seandainya dia menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini maksudnya adalah dia menafkahkan harta tersebut. Bukan berarti menghutangi baru dikembalikan oleh Allah dalam bentuk orang tersebut, misalkan, ini Pak, saya punya 100 juta, bangun aja masjidnya dengan duit saya, tapi nanti kembalikan masjid lah 100 juta. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya menghutangi Allah nih 100 juta selesai. Ya, 100 juta Pak, selesai. Nanti Allah akan ganti balas. Itu maksudnya. Demikian Allah. Bagaimana kalau membangun masjid dengan cara meminta di jalan raya, atau ada yang mendatangi rumah-rumah minta sumbangan untuk membangun masjid? Malahan ada yang fiktif kalau kita menyumbang, apakah termasuk membangun Islam di surga? Maka jawab ini ada dua pertanyaan. Membangun masjid dengan cara meminta-minta di jalan raya itu mestinya kaum muslim yang berada di situ merasa malu untuk minta-minta di jalan. Masa untuk ibadah minta? Ibadah yang dia harus sebenarnya dia mempunyai tempat ibadah, bagaimana dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya kalau seandainya dia tidak punya tempat ibadah? Mestinya harus malu di mereka yang di tempat itu sampai minta-minta. Semestinya mereka membangun masjid, menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdagang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semestinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau ada orang juga nyumbang di situ, kadang-kadang fiktif masjidnya, maka jawabannya orang yang menyumbang bagaimanapun dia akan dapat pahala. Allah berfirman tadi dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Apa saja yang kalian lakukan, apa saja, maka Allah akan menggantinya. Allah. Hidayah itu memang mutlak milik Allah. Namun terkadang kita sudah, karena kita sudah bisa mendakwahi keluarga, kita berkata bahwa hidayah milik Allah, dan mungkin keluarga kita belum mendapatkan hal ini, terkadang menjadikan kita semakin merasa bahwa keluarga kita sudah jauh dari hidayah, dan kita pun melonggarkan dakwah kepada mereka. Bagaimana solusi terbaik dalam perkara ini agar kita tidak merasa keluarga kita jauh dari hidayah? Perhatikan, maksud daripada hidayah itu memang dari Allah, kita tidak bisa paksa. Tapi bukan berarti kita putus asa untuk berdakwah. Ini perlu diingat. Hidayah itu milik Allah, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Itu yang diinginkan oleh Allah. Allah memberi mutlak hidayah. Cuma bukan berarti ayat ini menjadikan kita putus asa, longgar dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita berdakwah, semakin belum diberikan, maka semakin itu pula semestinya kita terus berdakwah, terutama kepada kedua orang tua. Bakti yang paling utama, mengajak mereka dari jalan kegelapan kepada jalan yang penuh dengan cahaya. Itu bakti yang paling utama. Yang asalnya tidak sholat, dibawa pengajian menjadi sholat. Bakti yang paling utama, lebih daripada kita
usahanya memberikan sekitar mungkin setiap hari 100.000, 200.000, setiap bulan 1 juta lebih daripada itu. Sebagaimana dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW berziarah kepada seorang anak Yahudi yang sedang sakit, kata Rasulullah SAW kepada anak tersebut, aslim, wahai anak muda, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Kemudian kata bapaknya, Afi Abdul Qasim, taati Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pun masuk dalam agama Islam. Akhirnya Allah Rasulullah SAW berkata apa? Alhamdulillah alladzi anqadani minan nar. Segala puji bagi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, semestinya itu semestinya kita berdakwah terus-terusan, tidak pernah kenal lelah. Dan kita memohon, ingat, perhatikan, jangan lupa doa kepada Allah ketika kita berdoa. Apa saran untuk menjadikan seorang ayah berwibawa di depan istri dan anaknya, agar istri dan anaknya tersebut mudah mentaati suami? Yang pertama, jadikan diri Anda sebagai suri tauladan bagi anak dan istri. Bagaimana kita mempunyai wibawa kalau seandainya kita tidak berwibawa? Wibawa itu didapat ketika kita memiliki wibawa, ketika kita memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wibawa itu nggak bisa dicari, ya, tidak bisa dibeli, tetapi dengan cara kita menjadi suri tauladan yang baik kepada keluarga kita. Allahu a'lam. Apa punggung kanan seorang wanita harus ditutup ketika sholat? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang permasalahan ini. Maka wallahu a'lam, yang lebih hati-hati, tangan seorang wanita tidak terlihat sama sekali ketika sholat. Allahu a'lam. Apakah boleh seorang lelaki menggundul jenggotnya? Menggundul jenggotnya, sama rambutnya tadi. Jenggotnya, maka ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah orang-orang musyrik. Selisihilah orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lain, khalifu ahlul kitab. Selisihilah ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Wahfuz syawarib wa waffirul lihah. Artinya, guntinglah ya kumis, tipiskanlah kumis, dan biarkanlah jenggot. Dibiarkan jenggot itu. Ya, dan ini perintah Rasulullah SAW. Kalau digundul, maka akan pertama dia akan melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama, mengisi perintah Rasulullah. Yang kedua, menyerupai perempuan. Ya, menyerupai apa? Perempuan. Bagaimana kita berangkat haji dan umrah tidak memakai travel sunnah? Kalau sampai ke tanah suci, kita bisa dengan travel. Kalau orang mengerjakan yang tidak sunnah, kita tidak ikut, tapi kita pergi ke masjid atau tawaf. Maka ini solusi yang baik. Ya, tidak mengapa seseorang kalau seandainya tidak ada pilihan lain travel yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia ikut, karena tidak ada jalan untuk pergi umrah atau haji kecuali travel itu. Ya, maka dia ikut, kemudian dia mengenal sunnah dan mengerjakan sunnah, mengerjakan umrah dan haji sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW meskipun secara sendirian. Tetapi kalau seandainya ada travel yang sunnah, maka ikuti yang sunnah lebih utama. Bagaimana seorang muadzin setelah adzan, apakah disunahkan untuk berdoa? Maka jawabannya, yang dianjurkan adalah yang mendengar adzan. Adapun seorang muadzin saya tidak tahu. Allah. Iblis itu dari jin ada yang baik dan ada yang tidak baik. Adakah iblis yang baik? Perhatikan, iblis dari jin. Iblis itu satu ikung. Ya, satu ikung. Jin ada memang jin banyak ikungnya. Ya, dan iblis tidak pernah ada yang baik. Karena iblis itu cuma satu ikung yang dikeluarkan dari surga dan mendapatkan gelar terkutuk, itu iblis. Ya, itu satu-satunya. Nah, adapun jin, memang jin itu seperti manusia, banyak ya. Bangsa jin, ada yang baik, ada yang buruk. Bukan berarti bangsa iblis, enggak.
bangsa jin. Nah, salah satu dari bangsa jin tadi ada namanya jin iblis. Itu dengkotnya keburukan. Maka tidak ada yang namanya jin iblis baik atau iblis buruk, ya. Paham ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah malaikat yang disiksa katanya sampai sekarang? Harut dan Marut. Harut dan Marut yang saya ketahui, Allah alam, dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah sebagai menguji manusia untuk mengajarkan sihir, sehingga siapa yang beriman benar-benar kepada Allah tidak akan pernah mengikuti malaikat tersebut. Adapun siksaan untuk Harut dan Marut saya tidak tahu, Allah a'lam. Seandainya keripik iblis itu halal, boleh atau terlangkah kita membelinya karena namanya tidak thayyib. Saya pernah melihat di rumah ini keripik iblis. Daun setan ya, daun setan. Saya bilang ada keripik malaikat. Ya coba jauhi seperti ini. Jangan memakai nama-nama seperti ini. Maksudnya ini kan terlalu pedes. Ya, jauhi nama seperti itu. Gue kemudian dianggap daun setan tuh saya ya Allah. Berdoa setelah sholat wajib dan sunnah, adakah dalil mengangkat tangan dan mengusap ke muka? Untuk berdoa kita kapan saja bisa berdoa. Ya, tidak ada batasan. Seseorang berdoa mau sebelum sholat wajib, mau setelah sholat wajib, mau sebelum sholat sunnah, mau setelah sholat sunnah, mau di luar, mau di rumah, di dalam masjid, di luar masjid, di toko, di jalan, ketika berdiri, ketika rebahan, silakan berdoa. Tidak ada batasan. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika meneruskan amalan tersebut. Ya. Setelah sholat atau sebelum sholat, ini perlu dalil. Ketika terus-terusan kita kerja, maka ini perlu dalil. Kalau seandainya seseorang mempunyai hajat, maka silakan berdoa. Tidak ada kita bisa melarang seseorang ingin berdoa. Mau setelah sholat sunnah atau setelah sholat wajib, tidak terlarang seseorang berdoa. Baik. Kemudian masalah mengusap muka, nah ini dalilnya disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang dimiliki oleh Imam Nawawi, ulama Al-Rijziyah dari Madhab Syafi'i. Ini adalah hanya perkataan para ulama. Tidak ada dalil yang sahih dan sahih yang menunjukkan, yang jelas yang menunjukkan akan kesahihan hadis ini. Allah. Jika ada orang punya sangkutan kepada kita, dianjurkan untuk diselesaikan di dunia. Bagaimana jika satu-satunya cara hanya diikhlaskan karena yang berhutang hilang atau tidak bisa ditagih karena tidak mau bayar? Dan jika diikhlaskan tentunya karena keenakan dia karena diharapkan apa mengikhlaskan di dunia akan mendapatkan pahala yang berlipat dibanding berusaha nanti di akhir di saat kita sangat butuh pahala. Perhatikan, hak Anda untuk menagih di akhirat, hak Anda. Tapi sekarang pilih, mau nagih di akhirat belum tentu diampuni dan dimasukkan surga, atau membebaskan orang menghutangi kita, dinyatakan oleh Rasulullah diampuni dan dimasukkan surga. Nanti, yang mana? Kalau belum hendak dibayar hutang dan diampuni surga, Ya, yang paling baik adalah silakan hak Anda untuk meminta di akhirat. Saya pernah waktu saya kelompok, orang datang langsung kepada saya, Ustaz, ada orang hutang kepada saya. Saya kira hutangnya 20 juta, 50 juta, masih sesuatu yang mungkin bisa dibayar. Saya bilang, Pak, itu hak Bapak untuk minta. Hak Bapak. Kalau Bapak membebaskan, maka hadisnya ini, hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW berkata, "Kana rajulun min Bani Israil yudayilun nas." Ada orang di zaman Bani Israil senantiasa menghutangi orang lain. Dan dia berkata kepada anak buahnya, jika seseorang yang sulit bayar hutang, biarkan tangguhkan hutangnya atau maafkan sekalian, bebaskan dari segala hutang. Asallahu an ya'fu anna. Semoga Allah memaafkan kita. Maka kata Rasulullah SAW, artinya dia dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari.
dan Muslim sahih. Ya. Nah, orang ini datang kepada saya, Ustaz, ada orang datang kepada saya bilang, Pak, itu hak Bapak untuk minta di dunia. Tapi alangkah baiknya Bapak maafkan, bebaskan dia. Ustaz, utangnya nggak bisa 2 miliar. Nah, ini membebaskan ini perlu berpikir panjang ya, apalagi kekamatan manusia terhadap apa? Akhirnya setelah di-briefing banyak kuatnya, Ustaz besok harinya sini Bapak datang. Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah, belum bebaskan. Kisahnya ya, ini Pak Eko yang nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal sholat berjamaah, apa makmum mendengarkan saja tidak perlu baca Al-Fatihah? Ini permasalahan klasik, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan untuk belajar. Ya, ada yang mengatakan bahwa makmum membaca seperti makmum, seperti imam. Mau sholatnya jahar, tidak jahar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, makmum tetap baca. Dan ini pendapat jumhur. Dan mereka punya dalil yang kuat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga yaitu tidak membaca sama sekali. Jadi 180 derajat terbalik. Tidak baca sama sekali. Mau jahar tidak jahar, makmum tidak baca. Kenapa? Karena cukup bacaan imam adalah bacaan makmum. Pendapat yang ketiga yaitu makmum membaca ketika imam tidak mengeraskan suara bacaan suaranya atau suara bacaannya, tidak mengeraskan suara bacaannya. Dan ini pendapat para ulama peneliti, di antara Syekhul Islam dan juga ulama-ulama di abad sekarang, di antaranya Imam Bukhari, Imam Utsaimin, Al-Albani rahimahullah taala. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan perhatikan dengan sesama agar kalian mendapatkan rahmat. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Hakim dan juga Imam Malik di dalam kitab Al-Mustadrak dan juga dalam kitab Muwatta, bahwasanya Abu Hurairah bercerita Nabi Muhammad SAW pernah melarang para sahabatnya untuk membaca di belakang beliau kecuali surat Al-Fatihah. Nah, setelah beberapa lama Nabi Muhammad SAW melarang membaca sama sekali ketika Rasulullah SAW mengeraskan bacaan suaranya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini pendapat yang ketiga dan wallahu a'lam lebih kuat pendapat ketiga. Jika imam mengeraskan bacaannya, maka si makmum cukup mendengarkannya. Jika imam tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum membacanya. Wallahu a'lam. Adapun yang terjadi sebagian imam kadang-kadang waladhdallin amin berhenti sejenak dengan niatan agar makmum bisa membaca Al-Fatihah, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang sesuai dengan sunnah adalah imam setelah aminnya makmum langsung membaca surat. Tidak ada rentang, ya, tidak ada tenggang waktu. Yang ada tenggang waktu kapan? Ketika setelah selesai baca surat. Dan ini yang mulai sering terjadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Baru Allahu Akbar. Jangan habis wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, ini keliru. Yang kenapa? Karena ditakwilkan Allahu Akbar masuk dalam bagian surat. Allahu Akbar. Apa makmum baca Al-Fatihah ketika imam baca surat? Apa makmum baca Al-Fatihah ketika imam baca surat? Sama jawabannya sudah kita jawab tadi. Apa makmum mengikuti imam membaca Al-Fatihah tapi dalam hati saja? Sudah kita jawab juga tadi ya. Ini sudah kita jawab. Allah.
bolehkah menahan buang angin atau air pada saat sholat? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW bersabda, la salata bi hadratil ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan dan dalam keadaan menahan dua kotoran, kencing atau buang air. Ya. Karena kalau menahan kencing atau buang air besar, kita maling duduknya. Imamnya mana salamnya? Bersih, menggeletek di dalam hati itu. Kata sepusu lagi. Bolehkah memakan makanan yang diberi tetangga dari acara halal? Maka jawabannya, asal hukum makanannya halal. Cuma jika ditakutkan kita akan dituduh pro, maka dia menjadi tidak boleh kita terima. Tapi asal hukumnya apa? Tapi ini kadang-kadang kada umpat tapi menerima dua tuh. Maka pada saat itu kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau ditanya apa hukumnya bangun di situ, intalu di situ, nasi kuning itu, tidak ada masalah. Ya, Allah. Bolehkah menghadiri acara maulidan yang acaranya sambil menjatuhkan syair dan memakai gendang? Yang belum diketahui maulidan. Ini maulidan. Maulidan ini acara lain dulu, pakai teks sih. Maulidan, maka jawabannya Pak Ikhwannya, maksudnya maulidan, maka jawabannya acara maulidan seperti membaca maulid Hashim atau maulid Diba atau berjanji atau sholawat burda, maka ini butuh dalil. Kita harus mencari dalilnya karena di sana terdapat proses ibadah. Kalau ditanya, oh kami nggak beribadah kalau di situ, kami cuma acara tradisi aja. Kita tanya kepada mereka, Anda kan ketika mengerjakan itu berharap pahala tidak? Berharap itu indikasi adanya ibadah di situ. Ya, indikasi adanya ibadah. Oh kan di dalamnya bisa silaturahim, bisa ini. Maka ketika silaturahim tersebut dikerjakan sesuai dengan sunnah itu bagus. Tapi ketika tidak dikerjakan sesuai dengan sunnah maka menyelisih Rasulullah SAW. Kebanyakan jamaah sholat Jumat di fase sudah selesai sholat Jumat selalu membaca Al-Fatihah 7 kali. Adakah hadisnya? Hadisnya lemah. Dan ini pernah saya amalkan dulu ketika saya belum baca hadis tentang ini, saya amalkan. Jadi baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu binanas 7 kali. Hadisnya ini lemah. Tidak ada bacaan khusus setelah sholat Jumat. Kalau kita ikut sholat subuh, imam berkunut, apakah kita ikut berkunut mengangkat? Terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ikuti imam karena imam dijadikan untuk diikuti. Ada yang mengatakan tidak mengikuti imam. Kenapa? Karena itu amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka jawabannya, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah ikuti imam. Karena permasalahan ini berkunut adalah termasuk permasalahan khilafiyah yang kuat di antara para ulama. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu sunnah. Ya, bahkan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan hadis Anas dalam yang berbunyi, qanata Rasulullah SAW di salatil fajr hatta faraqat dunya. Nabi Muhammad SAW berkunut di dalam salat subuh sampai meninggal dunia, artinya sampai berpisah dengan dunia. Tetapi hadis ini hadis yang munkar. Hadis munkar apa? Hadis yang lemah menyelisih hadis yang sahih. Karena di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia itu majhulul hal, seorang perawi yang tidak dikenal keadaannya. Yang tidak dikenal keadaannya mengakibatkan dia hadisnya lemah dan dia menyelisih hadis yang sahih yang beliau oleh Muslim dan Imam Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkunut kemudian beliau selesaikan, tidak lagi berkunut setelah itu kecuali kunut nazilah. Demikian. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, para ulama tentang permasalahan. Jadi, Allah alam sekali lagi terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ikuti, ada yang tidak mengatakan ikuti. Sholat sunnah pada Jumat apakah lebih baik di rumah dan di masjid? Dua-duanya boleh. Ya,
2 rakaat di masjid bisa dikerjakan, atau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah bisa dikerjakan seperti ini juga, atau 4 rakaat di rumah, 2 rakaat langsung. Bagaimana jika seorang wanita yang sampai ajalnya meninggal belum sempat berpakaian tanpa jilbab, maka bagaimana? Maka jawabannya, ya, di situ diancam dengan neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan bisa mengkasih kalian wanita yang memakai pakaian tetapi telah diantaranya wanita memakai sebagian tubuhnya terbuka dan sebagian tertutup. Nah, ini diancam dengan neraka. Cuma apakah bisa kita langsung diam neraka? Tidak bisa. Perhatikan, yang tidak menutup jilbabnya neraka. Tetapi untuk personalitas, artinya kita turunkan kepada seseorang secara personal langsung si fulan neraka, nah ini tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin dia punya amalan, dia mungkin dapat rahmat Allah, dia mungkin dapat syafaat dari Rasulullah SAW dan lain-lain. Cuma hukum itu tetap di wanita yang memakai pakaian tapi telanjang akan tidak mencium bau surga. Allah. Saya punya beberapa karyawan yang kerja di usaha saya dan saya menyediakan fasilitas jatah makan. Apakah itu juga termasuk harta yang diambil oleh Allah SWT? Kalau seandainya itu bukan dari bagian fasilitas kerja dan juga hak karyawan, maka berarti Anda memberikan makan kepada orang banyak. Itu adalah sebuah amal ibadah. Tetapi kalau seandainya itu adalah hak karyawan, maka tidak disebut sebagai amal ibadah. Bahkan Anda wajib mengerjakan, karena itu adalah hak. Saya tergantung ya, mengerjakan itu sebagai hak atau tidak. Tentang cadar, pernahkah jika memakai cadar itu tidak konsisten, masih buka tutup, maka lebih baik tidak memakai sama sekali? Tidak juga. Ya, mana yudrahu yang lain kalau tidak sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka tidak jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Bagaimana jika seorang suami menginginkan istrinya bercadar, namun istri menolak dengan alasan belum siap? Maka jawabannya si istri ini semestinya dia harus bertanya juga kepada dirinya, ya, kenapa cadar saja belum siap, sholat kok sudah siap? Boleh nggak seseorang mengatakan untuk sholatnya belum siap? Berani nggak dia mengatakan untuk sholatnya belum siap? Kenapa? Karena yang memerintahkan sholat adalah juga dan yang memerintahkan bercadar. Kalau seandainya bercadar kita katakan wajib, tetapi kalau seandainya kita katakan sunnah, maka perintah suami di sini lebih diutamakan untuk diikuti. Kenapa? Karena dia memerintahkan kepada kebaikan. Allah. Bagaimana jika seorang anak ingin bercadar namun dilarang atau ditunda oleh ibunya dengan alasan keluarga belum siap? Maka jawabannya sekali lagi, ketaatan kepada seorang makhluk itu dalam 2 kaidah. Yang pertama adalah ta'at fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kaidah yang kedua, ketaatan kepada seorang makhluk tidak boleh menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi wanita, bagi para orang tua semestinya dia bangga kepada anaknya, menjaga auratnya, ya, dibandingkan wanita-wanita sekarang yang mengumbar auratnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk dari Indonesia biasa. Alhamdulillah ini mungkin kajian mata akhir saya di Banjarmasin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur kita di dalam kebaikan, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam masjid ini, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.